Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Untuk mengungkap adanya aksi penyerangan atau bentrok polisi dengan warga Dagolos, kita harus lebih dulu menyimak apa yang sebenarnya terjadi. Fakta apa yang terjadi dan apa yang melatar belakanginya. Ada yang seolah-olah menggambarkan ini abuse of power. Nah, kita harus juga menyimak apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Tampak di masyarakat atau di warga atau di yang ada di kita ketahui secara nyata adanya gugatan Mueller. Namun perlu juga jadi perhatian bahwa ada yang tidak tampak, yaitu kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, ini bertolak belakang ya. Yang tampak itu gugatan Mueller. Sementara kita tetap berpendapat bahwa gugatan Mueller itu nggak ada. Yang ada itu kolusi mafia tanah saling gugat. Nah, mengenai abuse of power ini, kita juga harus banyak mengurai, memeriksa, menyelidiki apa yang tampak dan yang tidak tampak. Mengenai pemanfaatan institusi polisi, banyak kombes-kombes menangani. Kapoltabes pangkatnya kombes. Humas Polda pangkatnya kombes. Diskrimsus pangkatnya juga sama kombes. Adapun sementara yang nggak tampak, alhamdulillah keluarga kami pun ada yang kombes. Bisa dikonfirmasi ke Polda Jabar bahwa tahun-tahun itu ada kombes yang dilahirkan dan berasal dari kota yang sama dengan kami. Nah, sekali lagi kita juga harus mengurai lagi masalahnya apa ini, latar belakangnya apa. Yang tampak ada SHM 80 meter. Sementara yang tidak tampak itu ada ahli waris dari Tommy Rock kayak dengan M. Wikarta. Yang kata lain yang nggak tampak ini sedikit banyaknya menjelaskan bahwa sebenarnya yang tampak 80 SHM 80 meter itu tadi bisa jadi tidak sah. Kita mengurai lagi ke lahan berikutnya. Adanya yang tampak SHM Ismail Tanjung seluas 868 yang dijual ke PT Batu Nunggal. Sementara yang tidak tampak kejanggalannya setelah dibuatin AJB sertifikat jadi atas nama penjual yaitu Ismail Tanjung bukan Iwan Suryadi. Kita bergeser lagi ke lahan berikutnya.
yang tampak adanya SHM 270 meter. Penjualnya Didi Koswara, pembelinya Iwan Surjadi. Kejanggalannya, setelah dibuatin AJB oleh Melly Nathaniel, terbit SHM setelahnya atas nama penjual, bukan pembeli, yaitu Iwan Surjadi PT Batu Nunggal. Nah, dari sini yang tidak tampak menjelaskan itu tadi AJB MW Karta dengan Tommy Rokayah dengan MW Karta itu bisa menjatuhkan SHM 80 meter atas nama Didi Koswara. Setelahnya SHM 68 meter dan 207 meter. Sementara yang nggak tampak, ada tanah Pak Bagio yang dipinjam. Yang meminjamnya adalah Pak Karto. Kemudian untuk fasilitas umum atau masjid, sementara Pak Bagio nggak pernah datang. Tanah adat ini kemudian dipegang oleh Pak Karto. Dan setelahnya ke Pak Slamet. Dan setelahnya sekitar Januari tahun 2010 dipegang oleh Muhammad Basuki Yaman, koordinator pertanahan Kampung Cirapuan. Di sini kami menjelaskan yang tampak itu korelasinya apa dengan sengketa tanah dagu ini tadi. Pertama, Didi Koswara diberi peranan seolah-olah tuan tanah masyarakat adat. Nah, ini yang tampak di sidang. Padahal dia bukan asli masyarakat adat Kampung Cirapuan, juga bukan masyarakat adat Kampung Dagolos. Kedua, Ismail Tanjung adalah ketua RW Dagolos ketika itu. Diduga kuat dia diberi suap oleh Iwan Surjadi untuk merubah Kampung Cirapuan menjadi Dagolos. Korelasi selanjutnya akan dibuatkan PBB 15.000 meter atas nama Didi Koswara. Korelasi selanjutnya ini menjadi kamuflase. Gugatan Muller itu biar seolah-olah nyata, biar seolah-olah masuk logika, padahal nggak masuk logika. Bahwa yang digugat, subjek yang digugat itu ada di selatan. Namun objek yang digugat itu selatan hingga ke utara, yaitu Kampung Cirapuhan. Adapun perwakilan dari Kampung Cirapuhan atas nama Didi Koswara, itu hak pertanahannya dipertanyakan. Pertama, bukan ahli waris. Kedua, nggak ada kesepakatan. Sebagaimana di sidang disebutkan kesepakatan dengan Yayasan EMA tahun 67, tahun 68. Ini tertolak dengan laporan Pemkot dengan adanya Yayasan EMA atau Nyonya Nini Karin. Silakan cek online. Itu tahun 1973 dan isinya pun bertolak belakang. Kembali lagi mengulas itu tadi. Adanya serangan atau bentrok polisi
kita harus juga mengurai itu tadi. Apakah ini dipicu dengan suatu kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak tampak? Dengan maksud ini polusi mafia tanah saling gugat. Jadi bila mana pihak tergugat menang, ada simpenan untuk dikolisikan, yaitu tadi sekitar 15.000 meter atau sekitar 2 hektar. Dengan dirubahnya Kampung Cirapuan menjadi Dagolos. Lain daripada itu, yang tidak tampak lainnya adanya Dedi M. Saat. Jadi PBB 15.000 meter itu tadi semakin hilang, tidak tampak. Tahun 2016 dia berpindah ke Dedi M. Saat. Nah, dari sini pemerintah harus benar-benar memeriksa, menyelidiki, mengungkap fakta apa yang terjadi sebenarnya pada kasus sengketa Tanah Dago ini. Bila kita balik lagi ke sejarah, banyak fakta di lapangan bahwa masyarakat adat Kampung Cirapuan itu diintervensi, diintimidasi, dihalang-halangi haknya untuk memperjuangkan hak pertanahannya. Padahal dia leluhurnya itu sekitar 150 tahun itu udah menduduki wilayah ini. Pertanyaannya, apakah warga masyarakat adat ini menuntut tanah ini keseluruhan? Tidak. Tidak. Waktu-waktu itu kita juga udah melakukan negosiasi kepada Asep Makmun, Apud, Alosana, juga Didi Kuswara dan jaringannya, dan dijawab diwakili oleh Alosana. Jawabannya aja, berani berapa? Kami jawab kembali, ambillah hak kalian, sementara itu yang bukan hak kalian lepaskan. Masjid Al-Hikmah dan tanah yang di bawah. Berikut juga tanah 6,9 hektar atau tanah 3 hektar. Modus chaos lainnya lagi. Nah, ini yang perlu juga diungkap. Adanya pembuangan galian pondasi Hotel Wirton di lapangan atas. Dan selanjutnya inilah yang diduduki oleh kaki tangannya jaringan mafia tanah. Lain daripada itu, yang belum tampak, siapa masyarakat adat Dagolos? Masyarakat adat Dagolos yang diketahui ikut serta itu pun setelah Indonesia merdeka adalah keluarga Jana. Leluhurnya keluarga Jana atau leluhurnya Abed. Nah, tergugat nomor 274. Jadi ada kalanya pemeriksaan yang mendetail mengungkap fakta-fakta yang terjadi di sengketa Tanah Dago ini sangat penting. Karena ini menyangkut hak kami, Muhammad Basuki Yaman, bersama warga-warga, baik itu masyarakat adat Kampung Cirapuan dan masyarakat adat Dagolos,
sangat mendukung adanya penyelesaian-penyelesaian yang bijaksana. Namun, untuk mengungkap adanya kebenaran fakta, yaitu apakah benar gugatan Mueller itu, ataukah hanya kolusi mafia tanah saling gugat. Perlu ditekankan, gugatan murni itu memperjuangkan hak. Adapun kalau kolusi mafia tanah saling gugat, itu nggak ada hak sekalipun pada salah satu pihak. Jadi kedua-duanya itu saling berkolusi. Sementara kalau gugatan murni itu memperjuangkan hak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami perlu informasikan adanya perbedaan gugatan dengan kolusi saling gugat. Dalam gugatan murni, gugatan itu memperjuangkan hak. Pihak penggugat merasa adalah haknya yang pantas untuk diperjuangkan. Sisi lain, pihak tergugat merasa bahwa ada haknya yang pantas untuk diperjuangkan. Insya Allah ini keduanya dalam kaidah hukum negara Republik Indonesia maupun dalam kaidah hukum agama Islam, insya Allah dibenarkan bila mana jujur. Jadi dengan berdoa bismillah, insya Allah menjadi amal-amal ibadah yang diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu gugatan. Namun dalam kasus Dagolos ada wacana yang lainnya yang kita periksa, kita telah sejak lama. Bukan gugatan, namun kolusi saling gugat. Dari sini, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum negara Republik Indonesia, ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Karena pihak penggugat itu tidak yakin bahwa itu haknya. Kemudian dia bekerja sama dengan pihak tergugat untuk membantunya, untuk saling berbagi, untuk saling bekerja sama. Yang ini secara jelasnya adalah kolusi. Jelas sangat beda. Kalau gugatan memperjuangkan hak. Kalau kolusi saling gugat, pihak tergugat maupun penggugat sendiri itu nggak yakin bahwa itu haknya. Agar meyakinkan pihak lain, mereka berkolusi. Mereka membuat skenario-skenario. Dalam kasus Dagolos yang kami pahami, yang kami teliti, ini skenario-skenario ini pengkondisian sebelum gugatan itu udah lama terjadi. Pertama, dengan menyalahgunakan surat BPN 1983 kepada Gubernur Jabar Memorial Lurah Dago. Setelah itu
pengkondisian calon tergugat. Nah, di sini diterbitkanlah SHM seluas 80 meter. Kemudian diterbitkanlah SHM seluas 270 meter. Ini untuk diberi peranan sebagai tergugat utama. Silakan periksa putusan sidang. Siapa tergugat pertama. Nah, ini juga dijadikan pembelaan. Terus selanjutnya pengkondisian SHM 868. Nah, ini diduga kuat untuk pengkondisian Kampung Cirapuan menjadi Dago Elos RW 2 untuk dimanipulasi. Selanjutnya sebagai kamuflase biar kolusi saling gugat ini tampak seolah-olah benar adanya gugatan, bukan kolusi tapi gugatan. Nah, dari sini juga melibatkan oknum tokoh agama dengan seolah-olah diberikan hibah masjid, tanah Masjid Al-Hikmah Kampung Cirapuan. Lain daripada itu juga dikondisikan siapa yang menggugat, terus gimana caranya. Lain daripada itu, baik pihak penggugat pun menggunakan hak agendom verponding versi Muller. Sementara pihak tergugat pun menggunakan hak agendom verponding versi Buraminten. Sementara itu versi BPN adalah pabrik tegel Simongan. Adapun versi warga Kampung Cirapuhan, masyarakat adat Kampung Cirapuhan dan masyarakat adat Dago Elos, agendom verponding itu sebagaimana aturan pemerintah juga udah nggak berlaku. Bahkan masyarakat adat sendiri itu sebelum adanya agendom verponding itu udah menduduki kawasan ini. Jadi begitu dia di PMI, digusurlah ke atas. Nah, begitu digusur ke atas, pihak yang bernama Simongan ini membuat agendom verponding 3740 3741. Sementara itu masyarakat adat Kampung Cirapuan ada di sebelah utaranya. Nah, ini buktinya dengan adanya makam. Nah, ini juga membuktikan bahwa 3742 dan 6467 itu tidak sah karena ada makam. Jadi ini juga merupakan suatu penipuan sejarah. Untuk itu perlu kiranya pemerintah membentuk tim independen. Kami sebagai koordinator pertanahan Kampung Cirapuan tidak mengajak-ngajak warga, tidak mengajak-ngajak masyarakat untuk berbuat keserakahan dengan menguasai seluruh ini. Kami mewakili warga masyarakat adat sendiri juga menerima adanya pendatang baru. Bahkan kami pun pendatang. Namun langkah-langkah yang dilakukan oleh para oknum pendatang ini itu kecenderungannya perbuatan yang biasa dilakukan oleh jaringan mafia tanah, suap menyuap, kolusi.
penipuan data, penipuan riwayat. Ya, alhamdulillah rabbil alamin.